Oke, nah dari materi ini kita akan bahas yaitu yang pertama rasio jenis kelamin. Oke, anak-anak berdasarkan data Badan Statistik. Dan apa aja? Oke, kita bahas ya. Jumlah penduduk Indonesia pada sensus penduduk tahun 2020 yaitu berapa ya? Ya, 234.641.326 jiwa. Oke, dengan jumlah penduduk laki-laki di Indonesia ada sebanyak 190.630.913. Nah, itu jumlahnya lebih sedikit lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Berapa jumlah penduduk perempuan? Yaitu 118.10.413. Oke. Yang kedua, kita akan membahas tentang rasio ketergantungan. Oke. Penduduk Indonesia memiliki usia yang beragam loh. Komposisi penduduk Indonesia dapat dilihat dalam piramida penduduk berikut. Piramida di samping menunjukkan bahwa kelompok usia produktif di Indonesia cukup besar. Kelompok usia produktif adalah kelompok usia di mana seorang dapat usia menghidupi dirinya sendiri, yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun. Nah, kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah tentang tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan jumlah penduduk dalam waktu jumlah tertentu. Oke, di bawah ini ada peringkat pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2010. Anak-anak, dari gambar tersebut diketahui bahwa wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi adalah ya, Provinsi Papua. Lalu disusul Provinsi Riau, kemudian Kalimantan Utara, kemudian Kalimantan Timur, kemudian sedangkan wilayah tingkat pertumbuhan terendah adalah Jawa Timur. Nah, bahasa yang terakhir yaitu tingkat kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Indonesia tidak merata. Penduduk Indonesia umumnya tinggal di Pulau Jawa. Wilayah dengan penduduk paling padat di Indonesia adalah Provinsi DKI Jakarta. Dengan jumlah penduduk sebanyak 9.607.787. Hai, hari ini kita akan belajar tentang kondisi wilayah Indonesia. Yuk kita mulai. Letak astronomis wilayah Indonesia berpengaruh terhadap kehidupan penduduknya. Indonesia dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga memiliki iklim tropis. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Pertama adalah musim kemarau. Pada musim ini matahari bersinar sepanjang hari. Kedua adalah musim hujan. Pada musim ini, curah hujan dan kelembapan udara sangat tinggi. Pada umumnya, jangka waktu musim hujan dan musim kemarau adalah 6 bulan. Namun, pemanasan global membuat pergantian musim menjadi tidak menentu. Pembagian wilayah waktu di Indonesia didasarkan pada garis bujurnya. Terdapat 3 pembagian waktu di Indonesia, yaitu wilayah waktu Indonesia Barat, wilayah waktu Indonesia Tengah, dan wilayah waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Barat meliputi wilayah seluruh Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan Barat, dan Tengah. Perhatikan bagian yang diberi warna kuning. Waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Tengah, Timur, Utara, Sulawesi, Bali, NTB, dan NTT. Perhatikan bagian yang diberi warna hijau. Waktu Indonesia Timur meliputi wilayah Maluku dan Pulau Papua. Perhatikan bagian yang diberi warna ungu.
Pembagian daerah waktu di Indonesia menyebabkan adanya perbedaan waktu antar daerah tersebut, yaitu waktu Indonesia Barat 1 jam lebih lambat daripada waktu Indonesia Tengah dan 2 jam lebih lambat daripada waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Tengah 1 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Barat dan 1 jam lebih lambat daripada waktu Indonesia Timur. Waktu Indonesia Timur 1 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Tengah dan 2 jam lebih cepat daripada waktu Indonesia Barat. Contohnya, saat di Jakarta pukul 5 sore, maka di Makassar pukul 6 sore dan di Papua pukul 7 malam.